Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai sistem pencernaan. Ya, pada video kali ini yaitu dengan judul berapa lama makanan yang kita makan dapat dicerna oleh tubuh. Penasaran? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Anda mungkin menghabiskan waktu sekitar 10-30 menit untuk menyantap makanan sehari-hari. Namun tahukah Anda bahwa proses pencernaan makanan di dalam tubuh jauh lebih panjang dibandingkan kegiatan makan itu sendiri? Pencernaan berlangsung sejak Anda mengunyah makanan hingga buang air besar. Seluruh proses ini melibatkan saluran dari berbagai organ pencernaan yang bekerja satu sama lain. Lalu seperti apa prosesnya? Yuk simak jawabannya dalam ulasan berikut ini. Yang pertama adalah pelumatan makanan dalam mulut. Proses pencernaan sudah dimulai sejak makanan berada di dalam rongga mulut. Gigi akan memotong makanan menjadi bentuk yang lebih kecil, lalu melumatkan dengan bantuan lidah, langit-langit mulut, dan juga pipi bagian dalam. Pada saat yang sama, pencernaan kimiawi juga terjadi. Air liur mengandung enzim petialin yang memecah zat tepung atau karbohidrat kompleks menjadi glukosa atau karbohidrat sederhana. Hal ini bertujuan agar fungsi lambung bisa berjalan dengan lebih mudah. Lalu yang kedua yaitu penggilingan makanan oleh lambung. Makanan kini telah menjadi bentuk lumat yang disebut bolus. Bolus bergerak menuju kerongkongan dan masuk ke dalam lambung. Lambung menggiling bolus dengan otot-ototnya yang berlapis, lalu mencampurnya dengan asam dan enzim-enzim pencernaan seperti asam klorida, pepsin, lipase, dan renin. Nah, yang selanjutnya yaitu penyerapan zat gizi oleh usus halus. Setelah proses pencernaan dalam lambung selesai, makanan kini menjadi bubur yang halus yang disebut dengan kem. Kem hanya perlu menunggu waktu pengosongan lambung sebelum akhirnya bergerak menuju usus halus untuk menjalani tahap pencernaan selanjutnya. Nah, mendeteksi adanya makanan dalam usus halus, kantong empedu berkontraksi untuk mengeluarkan empedu. Cairan ini sebelumnya diproduksi oleh hati dengan fungsi untuk menguraikan lemak pada makanan. Pada saat yang sama, pankreas juga melepaskan enzim amilase, tripsin, lipase, dan beberapa enzim lainnya. Zat gizi yang telah berbentuk molekul kecil lalu bergerak menuju pembuluh darah pada usus halus. Nah, darah kemudian mengedarkan zat gizi ke seluruh tubuh, sedangkan ampas makanan ringan akan meninggalkan usus. Yang keempat yaitu penyerapan air oleh usus besar. Proses pencernaan berlanjut dengan makanan yang bergerak menuju usus besar. Makanan yang telah menjadi ampas tidak lagi menjalani proses pencernaan mekanik maupun kimiawi. Pasalnya, usus halus telah menyerap setiap gizi dari makanan. Nah, di sini ampas makanan akan melewati proses penyesuaian kadar air. Usus besar akan menambah atau menyerap kandungan air untuk menghasilkan kepadatan feses yang sesuai. Ampas makanan juga mengalami pembusukan oleh bakteri usus. Nah, yang terakhir yaitu pengeluaran feses dari tubuh. Feses dari tubuh kemudian bergerak menuju rektum. Sebelum Anda buang air besar, rektum akan menampung feses untuk sementara waktu. Begitu rektum penuh, barulah Anda merasakan sensasi mulas yang menandakan saatnya BAB. Feses keluar melalui ujung saluran pencernaan yang disebut anus. Area ini terdiri atas sekumpulan otot yang berkontraksi saat Anda merasa mulas. Keluarnya feses dari anus menandakan akhir dari proses pencernaan makanan. Lalu pertanyaannya, berapa lama proses pencernaan makanan berlangsung? Setiap orang memiliki kondisi pencernaan dan respon yang berbeda-beda terhadap makanan tertentu. Inilah mengapa setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk menuntaskan pencernaan makanan dalam tubuhnya. Pemilihan makanan juga tentunya mempengaruhi lamanya proses pencernaan. Makanan yang tinggi protein dan lemak akan lebih lama berada di dalam saluran pencernaan ketimbang makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan. Namun, makanan umumnya membutuhkan waktu selama 6-8 jam
untuk melewati lambung hingga usus halus. Setelah itu, makanan akan bergerak menuju usus halus, rektum, dan juga anus. Proses ini menghabiskan waktu yang bervariasi. Perjalanan makanan dari mulut hingga anus setidaknya itu memakan waktu 24-72 jam. Menurut penelitian oleh Mayo Clinic, proses pencernaan pria rata-rata yaitu berlangsung selama 33 jam. Sedangkan wanita itu kurang lebih selama 47 jam. Nah, agar proses pencernaan bekerja dengan baik, Anda perlu memilih makanan yang tepat. Perbanyak sumber serat seperti sayur dan buah-buahan. Cukupi kebutuhan cairan setiap hari agar Anda dapat buang air besar dengan lancar. Oke, mungkin itulah pembahasan mengenai video kali ini. Cukup sekian dan terima kasih.